Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada hari ini kita berada pada hari yang ke-14. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 14. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya malam ini adalah kita pada malam yang ke-15 dari Ramadan 1446 Hijriah. Tinggal separuh lagi, tanpa terasa Ramadan ini kita lalui. Semoga hari-hari kita ke depannya makin lebih banyak dan lebih aktif untuk melaksanakan ibadah, lebih semangat untuk mengejar malam-malam yang detik demi detiknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hari demi harinya, tapi detik demi detiknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bisa mencari waktu dan saat-saat yang lebih berharga daripada malam-malam Ramadan. Itu perkuat hati kita, semakin kita tanamkan kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada negeri akhirat, karena sesungguhnya hidup kita sejatinya di alam yang bernama dunia ini hanyalah sesaat, sekedar mampir, sekedar mengumpulkan bekal, dan boleh jadi kita tinggalkan alam yang bernama dunia ini di akhir-akhir Ramadan atau setelah Ramadan atau beberapa bulan ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sekarang kita sejenak kembali murajaah tentang adab makan, tetapi adab makan yang belum selesai kemarin adalah adab setelah makan. Jadi adab setelah makan, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pertama, hendaklah menghentikan makan sebelum kenyang. Kita kalau sudah makan itu harus kita kenali kenyangnya saya itu kapan. Ya. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan diri kita tidak makan hingga terlalu kenyang. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan berulang-ulang sebelumnya, tidak ada tempat yang paling jelek untuk dipenuhi melebihi perutnya anak manusia ini. Cukuplah beberapa suapan saja bisa menegakkan tulang punggung kita. Itu fungsi makan yang diajarkan Nabi, menegakkan tulang punggung. Itu yang pertama. Jika harus lebih lagi, maka sepertiga makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Dan masing-masing orang tak sama porsinya. Makanya porsi nasi padang itu belum tentu untuk si fulan ini sepertiga, untuk si andan ini boleh jadi itu baru 1/5. Jadi silakan. Sebab kalau orang yang memang kerja berat, bebalak apa juga, atau mongkak dan lain-lain sebagainya, maka itu nasi padang boleh jadi 2 bungkus untuk dia baru 1/3. Makanya tidak ada kadar berapa ukuran makan seseorang itu 2 piring, 3 piring, tidak ada. Yang ada itu hanyalah 1/3. 1/3-nya masing-masing. Nah, untuk kamar banyak, terserah lah, nanti kamar mungkin godang. Baik, makanya menghentikan makan sebelum kenyang itu penting. Sebelum kenyang maksudnya kekenyangan ya. Nah, sebab orang kalau makan udah 1/3 itu udah kenyang. Ya. Tetapi kekenyangan. Baik. Kemudian adab yang kedua, hendaklah mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimina.
Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami sebagai kaum muslimin. Kalau ada orang yang memberi kita makan, maka kita baca doa, Allahumma ta'im man atma amana waskina man isqa waskina man isqa. Baik. Ya Allah, berilah makan orang-orang yang memberikan makan dan berilah minum pada orang-orang yang memberikan minum. Kemudian selanjutnya, ikhwati fillah, barakallahu fikum, hendaklah kita, kalau yang pertama tadi itu faedah kesehatannya luar biasa. Sebab orang kalau sudah terlalu kenyang, gangguan pencernaannya bermasalah. Ya, kalau makan kekenyangan itu obesitas, kemudian juga bisa berkontribusi terhadap diabetes. Ya, fungsi organ pencernaan bekerja ketika sepertiga untuk air, sepertiga untuk angin, sepertiga untuk makanan itu lebih efektif bekerja pencernaan. Adapun alhamdulillah ini itu sesungguhnya itu bisa mengembangkan pola pikir positif manusia ini, menghindari stres yang bisa mengganggu pencernaan, ya, karena memang bahagia itu penting. Maka salah satu yang orang bahagia kan biasanya baca alhamdulillah, betul nggak? Orang kalau bahagia baca alhamdulillah, senang deh. Jadi setelah makan itu ternyata kalau digali lagi dari aspek hikmah kesehatannya, alhamdulillah. Wah, di situ Allah ingin mengajarkan kita bahagia. Masya Allah, Allah mengajarkan kita bahagia. Di saat itulah ketika hati tenang, kebahagiaan datang, berdampak pada kesehatan tubuh. Coba orang kalau tidak bahagia, orang tidak bahagia itu tidak sehat. Nah, itu dia. Makanya banyak buat bahagia terus. Saya harus bahagia. Nah, menata hati, menata pikiran, saya ini bahagia. Itu berdampak besar pada kesehatan. Kemudian adab yang ketiga, menjilat jari jika makan dengan tangan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Idza akala ahadukum ta'aman," jika salah seorang kalian makan, fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Jangan ia mengusap tangannya, membersihkan maksudnya, sampai dia menjilatnya atau menjilatkannya kepada orang lain. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ini hadis, Mas. Ini riwayat Muslim. Itu bukan sembarangan hadis. Inilah yang mungkin sangat berat sekali. Ya. Selesai makan kita jilat dulu mana-mana makanan yang lengket di jari-jari kita jilat. Atau menjilatkannya kepada orang lain, mungkin kepada istri kita. Oh, bayangkan tuh, istri menjilatkan ke suaminya, suami menjilatkan ke tangan istri. Alangkah satu hati satu jiwa namanya, kan luar biasa itu. Atau kepada anak, ajib. Itu jangan salah-salah. Menjilat tangan setelah makan itu hikmah kesehatannya juga ada. Enzim-enzim yang terdapat di tangan itu membantu pencernaan, kan tidak langsung dicuci sebelum menjilatnya. Nah, jadi ternyata di sini ada enzim-enzim ya. Allahu Akbar. Kalau nggak percaya sama saya, lihat jurnal ilmiahnya. Lihat penelitian ilmiahnya. Itu dijumpai yang menakjubkan di negeri-negeri barat sana. Wajib. Allah Akbar. Makanya kalau mau juga kita ini kan kurang iman. Kalau udah nampak kita penelitian ilmiahnya, ini hikmah sainsnya, baru kita percaya. Saking lemahnya iman kita, itu juga baru percaya. Belilah buku-buku mukjizat ilmiah Quran dan hadis. Nanti jumpa nanti dah. Ini toh, baru tambah iman. Tanda lemah iman kita. Para sahabat dulu tak perlu deh itu, dapat aja dia. Allahu Akbar. Baik. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita makan, hendaklah membersihkan tangan dan mulutnya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man nama wa fi yadihi ghumarun wa lam ya'silhu fa asabahu syai' fala yalumanna illa nafsa. Ini Nabi yang ajarkan. Barang siapa yang tidur dalam keadaan tangannya masih terdapat lemak makanan, tidak mencucinya, lalu tertimpa sesuatu, maka jangan menyalahkan siapapun selain dirinya. Mungkin datanglah semut atau yang lainnya. Nabi iyalah pula. Maka dari hadis ini para ulama menyebutkan bahwa itu memang dianjurkan setelah makan tuh cuci mulut, cuci tangan. Nah, anak-anak kita cuci mulut dulu, cuci tangan dulu. Allahu Akbar. Mencegah pertumbuhan bakteri dan penyakit akibat sisa makan yang ada di tangan itu. Termasuk juga mengurangi risiko infeksi saluran pencernaan. Allahu Akbar. Adab selanjutnya tidak langsung tidur setelah makan. Nah, ini masalahnya. Langsung tidur setelah makan itu bahaya. Karena dia kan, ini para ulama menyebutkan ini, jangan langsung tidur setelah makan karena bisa menyebabkan penyakit. Ya. Menghindari apa? Kalau diteliti-teliti dalam ilmu kesehatan itu, ternyata para ahli-ahli kesehatan menyebutkan menghindari asam lambung, naiknya GERD kita, membantu metabolisme tubuh bekerja lebih baik, menghindari penumpukan lemak yang menyebabkan obesitas. Itu bahaya. Itu dalam kuliah ilmu kesehatan itu, kalau nggak percaya tanya sama Pak Menteri kita. Itu ada satu mata kuliah namanya biokimia. Saya begitu dapat mata kuliah biokimia itu, banyak rasanya yang perlu diperbaiki. Salah satunya, nasi baru menjadi glukosa itu minimal 2 jam. Betul Pak ya? Minimal 2 jam. Jadi jangan langsung tidur. Jangan langsung tidur. Itu bahaya sekali. Dan ternyata di kitab-kitab para ulama seperti kitab Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lain-lain sebelumnya sudah berbicara jauh sebelum ahli kesehatan hari ini berbicara. Berjalan, kata mereka, berjalanlah 100 langkah. Bayangkan tuh. Jadi bukan sekedar makannya saja, tapi juga itulah dia. Maka saya bilang pola pikir, pola makan, pola gerak, itu dia yang harus dijaga. Pola gerak setelah makan. Setelah makan tuh duduk aja itu bermasalah. Tapi bergerak dulu. Bergerak dulu. Baik, itu berat. Dengan bergerak kita itu. Bahkan sebelum umpamanya malam-malam itu coba dibakar dulu kalori yang ada itu. Nah, bagaimana cara membakarnya? Keluarkan keringat sejenak, walaupun olahraga ringan, jinjit-jinjitkan kaki di rumah. Nah, sehingga itu untuk membakar kalori yang ada. Kalau saya renung-renungkan dulu rasanya, Masya Allah, terlambat kali belajar ilmu kesehatan nih. Tak diajak-ajak sama pengendara ini dulu. Jadi ternyata kita perlu dulu membakar kalori ini. Kalau tidak, alamat. Nah, dan itulah yang terjadi. Nah, sekarang orang penyakit banyak tuh bukan saja kandungan kimia pada makanan yang ada itu, tapi mager, malas gerak. Itu yang terjadi hari ini nih. Penyakit terbesar hari ini tuh mager namanya, malas gerak. Pokok mono ini piti masuk aja loh, ini handphone nasi aja deh. Nah tuh. Handphone ini bahaya. Ternyata handphone selain radiasinya itu ternyata merusak apa? Merusak pola gerak kita menjadi mager, malas gerak. Kalau udah malas gerak, sehingga kalori tidak terbakar. Sehingga kata orang tua gitu, tidak tergiliang nasi dulu. Nah, orang tua-tua dulu sehingga mereka jadi sehat, sudahlah makanannya tidak kena kimia. Gerak mereka juga banyak, maka hebat mereka sudah mencampur. Sehingga kadang-kadang dokter itu menyarankan, ya, itu obat itu bawa cangkul, mencangkul aja selesai. Itu ada pasien pergi berobat ke Malaysia, sampai di Malaysia ada obat apa namanya? Apa obat apa? Itu dia, bapak ambil pisau menakiak, bapak potong karet apa? Pulangnya ke siko dibonting deknya tukang nakiaknya tuh, tukang beresnya itu diberhentikannya. Aku jangan bontinannya dan manaki ang membangkinya.
Membangkit itu kan sakit pinggang kan, kalau laki lain tidak orang. Ternyata itu obatnya. Jadi memang pola gerak kita kurang. Santri kalau udah kurang gerak pagi tidur itu begini. Afan, saya apa yang saya dapat saya terangkan. Karena rasanya terlambat saya belajar ini. Makanya biar kalian jangan terlambat seperti saya terlambat, saya sampaikan. Ada dua waktu yang dilarang oleh para ulama kita tidur. Satu ba'da asar. Kata Imam Qayyim dan yang lainnya, kalau tidur kita setelah asar bisa mendatangkan penyakit gila. Ternyata para pakar kesehatan menyebutkan memang ada virus yang berkembang di dalam tubuh kita setelah asar itu. Waktu itu, maka ketika kita bangun dan bergerak, itu ada lagi sel-sel yang menghambatnya, yang melawannya sehingga kita sehat. Kedua, ba'da subuh itu tidur yang dibenci oleh para salaf, generasi terdahulu, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata kan ada jam-jam dalam ilmu TCM itu, ada jam berfungsi kuatnya organ-organ kita. Nah, dan juga diantaranya adalah cairan-cairan yang ada dalam tubuh kita. Nah, itu dari makanan itu baru terolah dia menjadi zat ini zat itu. Ternyata baru zat-zat dari makanan yang sudah terolah itu sampai ke sumsum kita ba'da subuh, sampai waktu duha. Siang kan. Jadi kalau tidur di jam itu, kan Nabi sebutkan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Dibawa tidur di waktu pagi itu. Disitulah keberkahan tidak dia dapatkan. Ingat, kan ada hadis tentang keutamaan salat duha. Itu kan sedekah, ya. Itulah sedekah persendian kita kan. Sebutkanlah para ulama sedekah persendian. Ternyata memang dengan salat duha itu luar biasa manfaat kesehatannya. Kalau dibawa tidur, dia tidak dapat rizki di saat Allah bagi-bagi rizki cairan yang sampai ke sumsum yang bermanfaat buat tulang itu, tidak dia ambil. Berarti saat Allah bagi rizki sampai ke sumsum, dia tidur, dia tidak ambil. Di saat itulah cepat keropos tulangnya nanti. Makanya kata ahli kesehatan, ada dua hal, buatlah kedua hal itu kalau mau cepat tulang kita keropos. Satu, tidur di kala pagi. Dua, banyak-banyak minum gula. Cepat itu keroposnya nanti. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kemudian ada berikutnya, tidak mencela makanan. Ma'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qatta. Rasul tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apa yang ada di makan Nabi tidak dicelanya. Apa yang ada di makannya tidak suka, dia tidak dicela. Oh, ini memang itu mukjizat Nabi, berat itu. Tetapi ini yang perlu dicontoh. Ini istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Wah, ini dia. Jika Nabi selera dimakannya, jika Nabi tidak selera ditinggalkannya. Ini adab yang paling tinggi. Karena memang maknanya Tuhan memang berat. Tapi mau tidak mau harus kita tahdzib terus diri kita didik terus diri kita. Wallahu ta'ala alam. Ikhwati fillah, sehingga dengan demikian kita ini juga syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dalam kitab-kitab kesehatan itu disebutkan berjalan sejenak setelah makan itu, ya. Ikhwat fillah, barakallahu fikum. Kemudian ada tidak meniup makanan atau minuman. Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Apabila salah seorang kalian minum, maka jangan bernafas di dalam bejana itu. Jadi di sini ada meniup makanan, ada bernapas dalam bejana. Di sini ada dua hal yang berbeda, bernapas dalam bejana atau meniupnya. Baik. Jadi terlepas dari perbedaan pendapat fikih di sini, saya lebih cenderung ke pendapat karena adanya ilat kesehatan di sini, hikmah kesehatannya, maka hindari, ya. Sebab memang ada perbedaan pendapat para ulama meniup itu, ada yang menyebutkan itu meniupnya itu meniup apabila makanan itu diberikan untuk orang lain. Ada lagi yang mengatakan jika yang ditiup itu adalah yang panas dan kita butuh untuk mendinginnya, tidak mengapa. Yang dingin yang tidak boleh ditiup.
Ada lagi yang macam-macam penjelasannya, namun kalau ditinjau dari maqasidus syariah, tujuan syariat, pensyariatan ini nampaknya itu kan banyak hikmah. Penyebaran bakteri dan kuman ke dalam makanan itu bisa melalui mulut ini. Kemudian penumpukan gas ketika kita meniupnya itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, itu kan ada yang keluar. Baunya lah tabedo kok juga. Allahumma musta'an. Baik. Kemudian yang perlu jadi catatan paling penting, dan waktu sudah habis. Artinya sudah cukup sampai di sini saja dan sudah banyak kita sampaikan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Yang paling penting di antara adab makan ini, hendaklah kita bersyukur Allah masih kasih kita makan. Maka jangan sia-siakan nasi. Sia-siakan walaupun satu butir, jangan sia-sia. Kalau dikumpulkan, ada perkataan seorang ulama, kalau dikumpulkan makanan orang yang sia-siakan di dunia ini, cukup memberikan mungkin sepertiga orang-orang miskin penduduk dunia, atau separuh penduduk miskin di dunia. Maka jangan dibiarkan makanan. La ilaha illallah ya Tuhan. Makanan itu syukuri. Ada dimakan berlebih, jangan sampai, berikan kepada orang. Dan itu perlu diajarkan kepada anak-anak kita, perlu diajarkan kepada cucu-cucu. Hargai nasi itu. Kita tidak bisa buat satu butir nasi pun tidak bisa kita. Makanya saya semoga Allah merahmati ayah saya rahimahullah ta'ala, di antara pantangan yang beliau berikan kepada kami adalah jangan sampai tersisa nasi. Jangan berimah habis. Ya, jangan ada berimah makan. Jangan imah itu aku Indonesia imah. Bercecek nasi bercecek itu imah. Ini banyak masalah. Kalau di dalam tungku itu padi namu. Lah berpisah lo boleh dengan kunyang padi itu. Lainlah sisa kita nukui lah namu. Banyak model. Kalau ditompi akhirnya adalah sisa kita atana model. Jadi lengkap bahasa kampung ni. Baik, ala kulli hal. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan makan. Bahaya. Hari ini betapa mudah orang. Makanya makanan santri ini saya suruh makan pakai nampan, salah satu hikmahnya itu. Saya dulu sudah tes. Dibagi belas 10 kilo ke guru-guru ke yang lain-lainnya, dibagi ke santri, makannya beda. Mereka santri pakai nampan, jauh lebih hemat. Itu Pak Ansar di Terakak Bulu itu heran gue ininya, anak-anak merkis keminya 50.000 lah usah ini, uang banyak anehnya. Jadi itu mungkin hikmahnya Pak. Ijtami'u ala ta'amikum, berjemaah makan. Walaupun teks hadis itu diuraikan oleh para ulama tidak mesti pakai nampan, tapi ternyata memang makan pakai nampan itu ada hikmah-hikmah lain yang kita jumpai. Ada faedah-faedah lain yang kita lihat. Masya Allah. Kalau nggak percaya, silakan buat pondok atau silakan buat di rumah. Beda. Salah satu hikmahnya situ, jangan buang nasi satu butir pun. Jadi kita harus punya prinsip Pak, minimal 3 hal dalam hal ini. 1, jangan saya ulangi, kita harus punya prinsip berpantang waktu sia-sia sedetik pun. 2, berpantang tanah nganggur sejengkal pun. 3, berpantang nasi mubazir walaupun satu butir. Itu harus diterapkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup sekian, yang benar hanya dari Allah, yang salah pribadi saya yang menyampaikan hanya kebenaran yang mesti kita ikuti. Semoga Allah Ta'ala berikan semangat kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah Ta'ala ajarkan. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.